Dia bilang mau ke Karimata. Kalau kamu mau ikut ke Karimata, harus nikah. Karena mulut orang kampung ini lebih cepat daripada internet, dia bilang. Jadi untuk menghindari fitnah, gibah dan lain sebagainya, kita nikah. Ayo, dia bilang. Udahlah. Jadi kan, dia tuh bingung. Agama saya ini apa sebenarnya? Tuhan saya ini apa? Dia bilang kan. Karena di sekolah dia Kristen, KTP Buddha. Kalau sembahyangnya dibawa orang tuanya ke Pekong. Jadi sebenarnya Tuhanku ini siapa? Jadi aku kenal. Ya, coba pelajari Islam. Ya Eko Wahyudi binti Ja'far Abdul Latif, saya nikahkan kamu dengan seorang perempuan yang bernama Maria Veronica binti Pang Jin Hen, yang Marianya pasrah dengan saya, memakai wali hakim, dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan emas dibayar tunai. Aku mau semua kamu itu. Nggak tahu. Mak, nggak tahu. Pintar, Terus? lucu, Terus? Ganteng. itu aja. Ganteng nggak? Biasa ya. Ya Allah, hari ini saya dikumpulkan di depan. Baik, kasih saya kesempatan sebelum saya dicabut nyawanya. Kasih saya kesempatan ngasih makan anak yatim, hafiz Quran, fakir miskin seluruh Indonesia, dari ikan hasil bumi, hasil nelayan Karimata. Setelah itu ya Allah, cabut nama saya ya Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebagian masjid kita habis sholat Jumat, lalu kemudian jamaah diajak berkumpul, tunggu sejenak, akan ada saudara kita yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, habis itu dikasih kain sarung, habis itu tidak tahu lagi di mana rimbanya. Tiba-tiba datang lagi bawa sertifikat mu'alaf ketika pembagian zakat fitrah. Ini tidak mendidik, maka perlu ada sebuah lembaga yang mengaturnya. Alhamdulillah diawali di Pontianak. Tidak disebut mu'alaf center karena mungkin ini orang merasa minder, tapi disebut dengan saudara seiman. Mari kita support program ini karena nanti mereka akan dididik, ada baca Quran, ada fikih, ada akidah, ada akhlak, supaya memang betul-betul masuk Islam dan merasakan manisnya Islam. Kita support program ini dengan mengirimkan donasi ke Bank Muamalat, nomor rekening 62100666911 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia Saudara Seiman. Mari kita bersaudara sampai ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Wahyudi. Sekarang saya stay dan menetap di Karimata, kepulauan terpencil di Kalimantan Barat. Aktif di sosial, di Munjalan, musola Munjalan di sana, bikin sekolah alam dan lain-lain. Dan sebelumnya saya adalah seorang traveler, pegiat wisata, travel agent dan lain-lain karena COVID ya. Jadi berkhidmat dengan Munjalan dan membangun sekolah alam dan santri di Karimata. Jadi ketemu sama calon atau Maria ini, dulu dia itu magang dari SMK. Jadi dia jadi admin lah. Begitu dia magang setahun udah selesai, saya pun meninggalkan Sintang. Jadi putus, tak ada udah nggak ada jauh lah. Sekarang ketemu lagi, dia cerita mau lebih kenal sama Islam katanya. Jadi ada ceritanya yang agak gimana gitu. Dia bilang dia tuh bingung, agama saya ini apa sebenarnya? Tuhan saya ini apa? Dia bilang kan. Karena di sekolah dia Kristen, KTP Buddha, dan kalau sembahyangnya dibawa orang tuanya ke Pekong. Jadi sebenarnya Tuhanku ini siapa? Jadi aku kenal. Ya, coba pelajari Islam. Bilang pelajari Islam bagaimana. Kalau kamu nyaman di Islam, mungkin kamu bisa masuk Islam. Dia belajar di YouTube tuh, belajar syahadat, belajar. Saya perhatikan tidak disuruh. Itu dia bilang mau masuk Islam. Ada nggak kejadian atau menemukan ayat apa atau ketemu apa gitu? Mungkin dia langsung mau Islam. Mungkin nggak karena aku ganteng kan.
Fitnah nanti. Jadi kayaknya dia dapat hidayah sih kalau aku bilang. Pencarian yang udah lama, kebetulan ngobrol, mungkin dia lihat kegiatan saya, merasa nyaman. Ya udah, cuman dia pernah nanya kemarin. Tuh Ustadz idolamu nikah lu, dia bilang. Siapa? Ustadz Somad. Apa? Masih muda, 19 tahun. Nah, pas lah kita, aku bilang. Kurang lebih kak, aku bilang. Nah, jadi langsung lah saya lamar. Mau lah dia. Dia bilang mau ke Karimata. Saya bilang, kalau kamu mau ikut ke Karimata, harus nikah. Karena mulut orang kampung ini lebih cepat daripada internet, dia bilang. Sebelahnya ada surau menjalan kan. Jadi untuk menghindari fitnah, gibah dan lain sebagainya, kita nikah. Ayo, dia bilang. Udahlah, jadi kan. Ya Eko Wahyudi binti Ja'far Abdul Latif, saya nikahkan kamu dengan seorang perempuan yang bernama Maria Veronica binti Pang Jin Hen, yang Marianya pasrah dengan saya memakai wali hakim dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Maria Veronica binti Pang Jin Hen dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan mas kawin tunai. Alhamdulillah diberkati Allah Subhanahu wa taala, cuaca baik, ada hujan sedikit, berkah. Kami sudah sah sama Maria Veronica. Nih bini saya nih. Nanti kan? Nanti ang. Aku mau semua kamu itu. Nggak tahu. Mak, nggak tahu. Pintar, Terus? lucu. Terus? Ganteng. Itu aja. Ganteng nggak? Biasa ya. Wah. Jangan bawa kau Pertama kali tahu Islam itu dari mana, Maria? Kebetulan teman sekolah Islam semua malah. KTP Buddha. Kalau orang tua tuh malah lebih ke Konghucu. Cuma kalau sekolah tuh Kristen. Jadi bingung. Cuma agak enggak srek juga semua gitu. Habis itu kalau misalnya lihat kayak yang Muslim gitu kan, nggak tahu aja, suka aja gitu. Masuk Islam mana? Bilang kan? Mau kan dia masuk Islam? Jelaskan, tapi jangan karena aku gitu loh. Nggak bagus. Pelajari, kalau memang suka, nyaman, silakan. Kalau nggak usah. Pernah vaksin Lukman. Ustadz Lukman. Ustadz bilang, ada yang mau masuk Islam. Langsung terkejut lah Ustadz Lukman. Besoknya disuruhnya ke masjid penjalan. Sholat subuh kan. Ditanya mana anaknya, di rumahnya. Nggak lama dia datang pakai motor, gojek. Diketemulah sama Almas segala macam. Tanya masuk Islam mau. Dikasih dandan, pakai baju, ganti semua pakaiannya. Syahadat di masjid sama Ustadz sana kan. Langsung di sekat sama Todo sama Ustadz Lukman. Nikah besok mau nggak? Dia bilang. Tahu-tahu mau. Dia bilang. Itu simpel sebenarnya. Dan aku bilang uangku tuh tinggal 180.000. Tapi saya nggak ada duit, Ustadz bilang. Asal apa? Yang penting sah itu kan, sesuai. Jadi karena kalau dia mau ke Karimata,
harus menikah. Karena di pulau itu kan unik. Mulut orang tuh lebih cepat daripada internet. Gibah segala macam kan. Dan paling spesial itu kan di samping rumah saya, homestay itu kan ada Amanah Umat. Musola yang dibangun atas support Ustadz Lukman, Ustadz Abdul Somad, dan amalsoleh.com atas bantuan orang-orang baik. Jadi ada amanah besar di situ yang harus saya jaga. Bayangkan ada perempuan di situ belum menikah. Nah, itulah kira-kira. Jadi tawaran begitu, betul? Ada satu yang sering sama Ustadz Lukman, Ustadz Somad, dan banyak orang baik yang bilang, saya baca di buku, di Al-Quran, hadis, segala macam. Kunci hidup itu cuma satu. Kalau saya, mudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusanmu. Itu aja satu, apapun. Jadi saya kalau traveling nggak pernah takut kelaparan, takut nginap di mana, uang nggak ada, tinggalan pesawat, nggak pernah takut. Daerah perang, kayak apa, pasti ada jalan dimudahkan. Dan saya yakin, kayak bikin umroh gratis, padahal uangnya nggak ada. Mbak baca dulu tentangnya, udah mau. Mbak, mau diumrohin, umroh gratis. Mbak, dapat umroh gratis. Umroh? Makasih. Alah, siapa yang umroh? Ya Allah. Anda mendapatkan umroh gratis. Katanya mau bisa umroh sampai 46 orang malah. Saya buat, nantilah mikirnya, pasti ada yang bantu. Jadi kayak buat musola. Jadi kepikiran pengen punya kapal. Tahu-tahu habis ngomong 5 menit dikasih transfer, dapat kapal. Terus ya banyak lah. Artinya kayak jodoh apa segala macam kayak dia kan. Kayak nikah kemarin. Logika dari mana uang 180.000 bisa nikah pakai Rubicon, Alphard, ditawari banyak hotel penginapan mewah, terserah. Terus banyak yang transfer uang, nggak pernah mikir. Malah saya lihat merasa tidak nyaman gitu lah. Udah biasa sederhana kan, tiba-tiba dibuat mewah itu gerah itu. Ada teman-teman dari saudara seiman yang editor foto video ngurus sampai hari ini itu kan. Ini kalau bayar apa nih? Paling tidak jutaan gitu. Dan itu berjalan. Dimudahkan urusan. Sampai sekarang saya yakin itu satu ya. Mudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusanmu. Bantu agama Allah akan bantu agama. Ya. Apa sih yang Bang Eko buat di Karimata tuh sehingga Allah memberikan kemudahan? Sebenarnya yang saya lakukan itu apa ya? Nothing tulus lah. Tapi mungkin Allah membuka mata hati saya di Karimata. Saya merasa Allah mau kasih tahu saya, Karimata perlu orang seperti kamu. Saya bilang, saya seperti ngomong dengan langit. Apa? Saya coba nentang, bullshit lah. Ini cuma apa lah. Tapi kayak terngiang-ngiang, Ustaz. Kau harus tinggal di sini. Kau harus urus anak-anak. Anak-anak buta huruf, padahal udah kelas 5, kelas 6. Saya ajarin dia baca sampai bisa kan. Ini harga ikan begini, bagaimana caranya mahal, dikirim caranya begitu. Bagaimana air nggak ada, ini bikin aliran di sini. Paling gampang gini, yang paling simple tapi kena, sederhana sekali. Di masjid, di daerah-daerah mungkin, atau khususnya di Karimata lah, di kampung, itu tuh hehonya itu kuat gitu. Kita akan pernah nggak dengar? Itu kan nggak dengar kan? Berpuluh-puluh tahun kayak gitu. Begitu habis sholat Jumat, tiba-tiba saya maju ke depan, saya matikan hehonya. Tadi kalian dengar nggak Ustaz tuh ngomong? Dengar? Apa yang dia ngomong? Tapi nggak tahu dia ngomong apa nih, Bang. Tak jelas. Karena eho tadi. Eho. Nah sekarang saya ngomong, dengar nggak? Jelas. Nah mulai sekarang, kalau sampai eho gimana? Bagus. Jadi hal-hal sederhana kayak gitu, Pak. Mereka tidak tahu. Nggak tahu. Di Kepulauan Karimata itu ada berapa ya? Kayong Utara ada 108 pulau. Hanya 9 yang berpenghuni.
Karimata itu termasuk pulau terluar dari Kalbar. Dia masuk 3T, saya tambah jadi 4T, terluar, terisolasi, terpencil, dan terlupakan, saya bilang. Nah, jaraknya itu kalau dari Pontianak sekitar 10 sampai 12 jam menggunakan kapal nelayan. Tidak ada akses, bukan tidak ada, internet 1 Mbps dan minim sekali, listrik cuma hidup 6 jam pakai lampu diesel, infrastrukturnya babak belur, sekolah SD cuma 2, SMP cuma 1, dan 98, sekian persen itu muslim. Penghasilan terbesarnya cumi, nelayan, hasil laut, dan pendidikannya rata-ratanya SD. Jadi Karimata itu kayak Indonesia awal-awal tahun 80 atau 90 gitu lah. Kantor polisi tidak ada, bank tidak ada, dan dia termasuk cagar alam. Ada kayak bingung juga kalau kantor polisi dibuat melanggar cagar alam gitu. Tidak boleh dibangun, rumah pun tidak boleh dibangun di sana sebenarnya, karena lokasinya cagar alam. Nah, itu masalah terbesarnya kan, kondisi cagar alam itu. Nah, masalahnya penduduk sudah ada sebelum peraturan cagar alam dibuat. Nah, inilah. Ditambah lagi sembako, biaya hidup, kebutuhan pokok itu mahal. Contoh bensin 12.000, ya kan? Terus beras itu 15-16.000. Telur kadang kalau normal itu 3.000, 2.500. Tapi kalau salah satu toko tutup naik 2 kali lipat kadang. Kalau belanja di Karimata, aku bilang kayak dirampok. Transfer uang 1.020.000 casnya. Terus LPG di sini berapa LPG yang melon? Yang 3 kilo? 20.000. Di sana 55.000. Gas LPG 55.000 satu tabung. Dan mereka tidak pernah protes. Kok mahal? Tidak ada pernah. Menurut Bangker solusinya apa untuk mereka? Naikkan harga jual nelayan, hasilnya harganya naikkan, sembako hancurkan harganya. Ada dua, mereka akan sejahtera. Yang membuat saya menetap ke Karimata itu karena bentuk keprihatinan, support moral, support ilmu kepada anak-anak. Mereka itu kurang minat sekolah lah, padahal mereka ini cerdas. Karena dalam perutnya mamanya pun dia udah makan ikan. Terbukti Jepang mengonsumsi ikan orangnya minta data. Nah, di Karimata itu mereka tidak semua yang tidak bisa baca, tapi ada sebagian. Ya ada 9 orang lah satu dusun itu yang tidak bisa baca. Akhirnya kita buat sekolah. Saya buat sekolah alam, merantas buta huruf, bermain, mengenalkan ilmu pengetahuan alam dan tentang agama. Kapal itu keyword untuk kemajuan Karimata. Kuncinya di situ. Karena kapal itulah menghubungkan ke sana kemari. Ya kan? Nah, saya sudah lakukan dengan kapal itu, kita bagi beras antar pulau, bagi Al-Quran dari amalsoleh.com sama Badan Wakaf Al-Quran. Itu udah kita bagikan. Nah, fungsi kapal itu kalau digunakan benar-benar, disupport, dibangun freezer, pendingin. Nah, jadi ikan-ikan nelayan itu bisa kita bawa, kita dinginkan, kita jual ke kota besar itu dengan harga yang tinggi. Nah, dan pulangnya kita bisa bawa sembako, bisa bawa santai ustadz-ustadz muda atau orang yang mau berkunjung atau turis atau apalah yang mau ke Karimata. Jadi memang kuncinya itu di kapal. Kapal dan pendingin lah. Cold storage. Bayangkanlah cumi cendol di sana tuh 15.000 satu. Di pasar Pontianak itu harganya 50 sampai 60.000, betul kan? Range harganya itu tinggi gitu. Cumi ikan yang di restoran seafood pakai on belinya, betul lah? Berapa on bang, betul kan? 3 on berdua paling enggak 300.000 masih gini ya Pak duit kan? Di sana ikan-ikan seafood yang di bawah 1 kilo itu harganya cuma 7.000 rupiah.
Rp7.000. Dan ada beberapa ikan, malah mereka tidak pakan, dibuang ke laut. Karena tidak ada harga. Bayangkan kalau ikan itu kita bisa bawa ke Pontianak atau kota-kota besar, salurkan ke masjid-masjid, pesantren, dan ada orang baik yang mau mensupport kegiatan ini untuk beli ikan itu untuk disumbangkan lagi dengan harga di bawah pasar, itu everybody happy. Kendalanya kan itu kan, ada ikan tapi nak saya bawa takut busuk. Nah yang kedua pasti dengan adanya kapal poser itu, berarti masalah terbesar itu udah bisa diselesaikan gitu loh. Jadi kalau ada uang dari hasil itu, kita bisa beli sembako, beli beras, beli kebutuhan mereka di pulau, bawa ke sini. Jadi akhirnya ada kegiatan perekonomian yang meningkat itu. Bayangkan kalau mau beli es batu, itu dia harus ke Ketapang paling dekat. Cuma beli es batu, jauh dari pulau, dia isi solar, pergi ke Ketapang, bawa es, perjalanan 7-10 jam, balik lagi, isi cepat-cepat esnya, ikannya, cepat-cepat dengan jam. Belum sampai sana, esnya sudah cair, harganya anjlok. Tidak ada publikasi di sana, apalagi freezer cold storage. Padahal itu nyawanya gitu. Saya keliling dunia itu udah 75 negara, alhamdulillah. Kalau saya catat benar-benar mungkin lebih, saya pun tidak sempat ngitung. Saya udah lihat dunia, 3/4 dunia mungkin dengan mata saya. Tapi mungkin Allah membuka mata hati saya di Karimata. Saya merasa Allah mau kasih tahu saya, Karimata perlu orang seperti kamu. Saya bilang, saya seperti ngomong dengan langit. Apa? Saya coba nentang, bullshit lah. Ini cuma apa lah. Tapi kayak tengyang-nyang, Ustaz. Kau harus tinggal di sini. Kau harus urus anak-anak. Saya jujur saya terputus-putus baca Al-Quran. Kalau di pengajian subuh di Mujalan, saya kadang pura-pura ya lihat tuh padahal kemana larinya. Dikit-dikit tahu karena SD dulu terakhir. Saya belajar agama di situ. Di sini saya ketemu anak-anak. Sepertinya saya harus belajar dulu baru ngejar anak-anak. Jadi anak-anak ini adalah media. Saya tidak tahu itu berjalan seadanya mengalir gitu. Saya punya mimpi, kita punya kapal, kita tangkap ikan di Karimata, nelayan dapat uang dari yang harga yang gratis itu, dan mimpi saya sebelum meninggal, kita masih makan anak yatim, hafiz Quran, orang duafa seluruh Indonesia dari hasil ikan Karimata. Amin. Ya Allah, hari ini saya dikumpulkan uang. Baik, kasih saya kesempatan. Sebelum saya dicabut nyawanya, kasih saya kesempatan ngasih makan anak yatim, hafiz Quran, fakir miskin seluruh Indonesia dari ikan hasil bumi, hasil nelayan Karimata. Setelah itu ya Allah, cabut nama saya ya Allah. Allah Akbar. Anda siap gak bantu Bang Eko di Karimata? Siap. Siap gak belajar agama Islam lebih mendalam? Siap. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari kita bersaudara sampai surga.